Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Kembali lagi di podcast di mana hari ini ditemenin sama aku, Beautiva. Terus ada teman aku. Ada Halo Kak. Mirza pakai Y. Mirzanya pakai Y ya, jangan lupa. Oke, siap. Dan juga ada dua narasumber, ada Kak Hafiz dan juga Kak Dina. Halo Kak Hafiz, halo Kak Dina. Hai. Halo. Nah, oke Kak, terima kasih. Jadi malam ini Kak Mirza dan juga teman-teman semuanya, aku mau ngajakin kalian semua sama Kak Mirza juga buat ngebahas tentang serba-serbi anxiety disorder sama Kak Hafiz dan juga Kak Dina. Jadi nanti kita akan tanya-tanya nih sama Kak Hafiz sama Kak Dina tentang apa sih anxiety disorder itu, serta pengalaman apa yang bisa Kak Dina sama Kak Hafiz ceritain gitu. Sama jangan lupa solusinya ya Kak Mirza ya. Kan nggak mungkin dong masalah tanpa solusi gitu. Kita kan di sini juga mau nyari solusinya, ya nggak Kak Mirza? Ya, oke lah. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih Kak, aku sebenarnya mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman semuanya ya kan, kalau di Indonesia itu edukasi atau pembahasan tentang mental illness sendiri atau kesehatan mental tuh masih jarang banget ya Kak ya untuk dibahas. Karena kadang tuh ya teman-teman aku bilang kalau mental illness atau kesehatan mental itu tuh memalukan gitu. Mereka ngerasa kayak dalam tanda kutip mungkin dianggap aneh gitu kan ya sama teman-temannya gitu. Padahal itu kalau di luar negeri itu udah biasa banget gitu kan ya Kak dibahas. Menurut Kak Mirza sendiri gimana tuh? Ya, kalau aku sih ngeliatnya nih karena ini kita tuh masih kurang pengetahuan mengenai pentingnya, kurangnya kesadaran gitu loh. Betapa pentingnya kesehatan mental, karena mental itu kan juga sesuatu yang melekat di diri kita gitu. Itu bagian dari kita, fisik dan mental, jasmani dan rohani, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Betul, benar banget Kak. Maka dari itu nih Kak, kita salah satu bagian yang mau memberikan informasi ya Kak ya dalam bentuk yang santai gitu. Jadi kita ngobrol ngalir tapi tetap ada ilmunya ya Kak Mirza. Iya. Yeah. Tapi nih, kalau sebelum kita masuk ke obrolan, mungkin karena tadi aku juga bilang kayak kesadaran dan pengetahuan kita akan kesehatan mental itu masih kurang. Mungkin Kak Beautiva bisa ngasih konteks dulu kali ya, kayak apa sih sebenarnya tuh anxiety disorder yang mau kita bahas kali ini. Oke Kak, siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Asik. Jadi anxiety disorder ini, atau yang mungkin teman-teman sering dengar ya kan, cuman kayak nggak tahu tuh apa gitu kan ya sebutannya gitu. Sebenarnya dalam bahasa awamnya kita nyebutnya sih gangguan kecemasan gitu kan. Nah, si gangguan kecemasan ini atau anxiety disorder itu sebenarnya adalah perasaan khawatir yang nggak mampu dikontrol nih sama tubuh gitu. Dan berujung pada sebuah ketakutan yang tanpa sebab. Jadi orang mikirnya udah kemana-mana gitu, udah jauh, terlalu jauh ke depan, padahal sebenarnya belum tentu yang dipikirin itu kejadian gitu kan Kak. Cuman kadang ini teman-teman mungkin ngerasa aku harus kayak 10 langkah ke depan, aku harus mikirin ntar gimana gitu. Nah malah jadinya tuh cemas gitu kan, kayak overthinking gitu. Nah, memang rasa cemas atau overthinking tadi itu wajar karena merupakan sebuah luapan emosi dari dalam tubuh seseorang nih, mau cowok, mau cewek itu bebas-bebas aja ya Kak ya. Cuman karena tadi luapannya terlalu mungkin berlebih ya kan, ditambah lagi tubuhnya ada posisi stres atau tertekan gitu kan, jadinya over gitu, jadi terlalu berlebih-lebihan gitu. Nah, untuk itu rasa cemas yang muncul juga harus diperhatikan nih Kak Mirza. Nggak boleh yang maksudnya kita mengabaikan gitu, ngerasa kayak biasa aja, ini emang pasti terjadi kok, atau ini emang harus dikeluarkan gitu. Tapi kita harus aware nih, sebenarnya kita udah ada di tahap apa gitu terhadap posisi
gangguan kecemasan tadi gitu. Karena sebenarnya si anxiety disorder ini juga awal mula dari panic attack gitu Kak, atau dari serangan kepanikan. Kayak gitu Kak Mirza. Gimana, udah dapat belum nih kira-kira apa yang aku sampaikan juga? Atau teman-teman juga udah nangkep belum ya? Aku punya bayangan sih, udah cukup ada bayangan dan dengan bayangan yang kita punya ini, kita langsung aja nih ngobrol sama kakak-kakak yang udah siap berbagi cerita sama kita semua dan seluruh pendengar dimanapun kalian berada. Mungkin kita langsung aja. Mungkin Kak Dina mau berbagi cerita duluan atau Kak Hafiz duluan nih. Gimana sih Kak pengalaman kakak dengan anxiety disorder itu? Dengan kecemasan yang pernah kakak hadapi? Aku itu sempat ngidap anxiety disorder. Gejala aku tuh kalau misalnya aku mau menghadapi sesuatu, tangan aku nih selalu basah, berkeringat, bener-bener yang pol ya, dan cukup ngeganggu. Terus setiap mau ada kayak besok mau ujian atau waktu zaman aku kerja itu, besok ada mau meeting, mau ada project, itu selalu malamnya aku nggak bisa tidur karena mikirin besok harus apa ya. Padahal kalau kita besoknya udah terjadi juga biasa aja, persiapannya udah ada gitu loh. Cuman karena anxiety disorder itu jadi ngerasanya panik kalau belum dilewatin, kayak ntar kalau begini gimana ya, nanti kalau misalnya nggak memuaskan gimana ya, nanti kalau hasilnya nggak sesuai gimana ya. Sampai pas aku lulus kuliah itu, aku pas kuliah itu aku sambil kerja di satu perusahaan yang basisnya dari psikolog dia kayak mentoring juga kan. Di situ aku baru benar-benar yang namanya belajar buat mengolah diri, buat tahu gimana diri aku, gimana cara menghadapi ketakutan aku itu gitu. Cukup menarik ya kawan-kawan. Jadi untuk kakak ini, menurut Kak Dina, apakah Kak Dina sudah berhasil menangani melalui hal itu untuk sekarang, sampai sekarang? Menangani hilang benar-benar sih belum, cuman lebih better aja. Jadi kayak saat besok mau ada acara atau mau ada sesuatu yang mungkin menurut aku besar, aku udah bisa lebih kontrol diri aku. Gue harus apa dulu nih biar gue bisa tenang. Kalau lebih ke ini nggak sih Kak, ngedistract atau mungkin apa tuh Kak sebutannya? Atau ngalihin atau apa tuh Kak? Emang kalau aku sih bahasanya apa ya? Karena gini loh, aku itu kalau aku lagi anxiety disorder itu kan kita susah tidur ya. Aku susah tidur. Pasti aku amnesia kan? Amnesia. Amnesia. Ampun Mas Arman. Aku susah tidur sampai pagi, terus sebelum waktunya tidur tuh sore setelah kerja atau ada senggang waktu olahraga dulu, karena saat udah olahraga tubuh itu dirileks buat capek kan, terus darah juga sirkulasinya kan jalan, jadi bisa tidur gitu. Sehat tuh Kak, malah maksudnya cara menanganinya tuh malah lebih jadi menyehatkan loh Kak, kan bisa jadi olahraga ya kan. Butuh selain itu juga sih buat tahu gimana cara yang tepat untuk di tubuh kita sendiri gitu, karena kan beberapa orang yang aku tahu ya yang punya menderita yang sama juga, ada yang ngedengerin lagu-lagu instrumen yang menenangkan, ada juga yang cukup aneh kayak harus punya teman bicara gitu. Jadi variasinya banyak ya Kak, disesuaikan sama kebutuhan, terus nyamannya kita kayak gimana gitu ya Kak ya. Kak Dina berapa lama mengenali tuh? Diri sendiri aja. Bisa mengenali diri sendiri itu berapa lama Kak?
sekali. Aku itu gangguan kecemasan terparah itu SMA. SMA itu aku anxiety disorder itu sampai bikin GERD. Oh, GERD tuh yang Karena lambung itu ya, ngefek. Kak? Iya, Ya. karena ngefek. Wow. Dan itu baru sembuh sekitar 2019. 2019 aku sampai sekarang benar-benar gak pernah kambuh itu ya dari 2019. Cukup menarik ya, ternyata bisa merambat juga ke fisik kita sendiri. Iya, karena setelah yang aku rasakan ya, yang aku pribadi rasakan, tubuh kita itu tergantung dari gimana pikiran kita. Mau sesakit apapun kondisi fisik kita, kalau pikiran kita bahagia, tubuh kita juga kayak mengolahnya enjoy, bahagia. Biarpun sakit, yang aku rasain, aku mau sakit kayak gimana pun, kalau bahagia, otakku bahagia, nggak merembet. Tapi kalau aku sakit sedikit, misal aku cuma sakit misal masuk angin atau pusing, kalau pikiran aku lagi nggak enjoy, lagi drop, lagi mikirin macam-macam, nggak karuan, malah tambah parah. Yang sakit bukan yang tadinya kepala pusing jadi ngerembet kemana-mana. Iya, betul. Berarti pikiran tuh kunci ya Kak ya, jadi harus kita atur gimana enaknya biar ke badan enak, ke mungkin aktivitas enak, kerja atau sekolah juga lebih enjoy gitu kan ya Kak ya. Nah, tadi udah dengar cerita dari Kak Dina dan sekarang nih Kak Hafiz, kasihan dianggurin. Kak Hafiz, cerita juga dong. Ya habis Gimana nyimak tadi kan. Nyimak baik, diem baik. Iya, nggak apa-apa, Asik berbagi soalnya lah Kak Dina, suaranya lembut, menenangkan gitu kan. Kak Hafiz jadi kayak, Enggak sih? aduh gimana gitu. Kita yang host aja kalah. Tidur. Malah mau jadi mau tidur. Dulu, Kak. Aku mantan relawan dongeng. Oh tuh, pantesan Tidak ya jadi kan. heran. Tidak jadi heran. Gak heran dong ya. Kayak suaranya menenangkan gitu ya. Syahdu. Ngantuk sih. Nah, kayak Kak Hafiz, kalau Kak Hafiz sendiri gimana sih pengalamannya dengan anxiety disorder itu, ada nggak sih ya mau dibagikan ke kita nih, ke pendengar semua? Oke, Kak Mirza, kayaknya sih anxiety disorder yang kayak saya milikin tuh lebih ke kayak kehidupan sehari-hari sih. Kayak misalnya contohnya pada saat saya kerja waktu itu di sebuah kantor notaris, saya disuruh ini nih Kak, kayak jadi kunci pintu kantor tuh saya yang pegang. Nah, jadi setiap pulang tuh saya kunci, tiba-tiba di tengah jalan itu saya lupa ini udah dikunci belum ya, sampai balik 2 atau 3 kali untuk mastiin itu bener-bener kekunci, sampai kalau nggak itu foto karena emang ketakutan juga sih, dan kayak apa ya, kayak rasa tanggung jawab juga. Cuman emang itu apa ya, berkali-kali gitu, berulang-ulang. Terus kayak misalnya kayak nyetir mobil, terus ya udah nih, udah dimatiin, kadang-kadang ini mobil udah dimatiin belum ya, apa gue lagi pas tidur mobil masih nyala kan. Makanya jadi kebiasaan tuh kayak mencegahnya kayak dengan foto itu. Jadi kayak kita ngeliat, yakinan ini udah dimatiin gitu sih. Justru kayak dari hal kecil gitu ya Kak, dari awalnya takut lupa takut lupa kunci pintu, terus malah jadi takut lupa macem-macem, kayak dari hal simpel aja tuh udah bisa bikin kita takut sama satu hal yang sebenarnya ya tidak begitu besar-besar amat gitu ya untuk ditakutkan, ya nggak sih Kak? Iya, sebenarnya sih itu sih. Jadi takut berlebih, lebih kayak takut
lebih kayak takut karena kan misalnya kayak kantor itu kunci kan, karena waktu itu notarisnya juga lumayan strict orangnya, lumayan tegas, jadi ada rasa wah gue kalau misalnya gue nggak ngunci bener nih abis nih gue nih gitu, jadi kecemasannya itu berlebihan sih. Malah jadi berawal dari di lingkungan kerja terus malah jadi kayak aktivitas tadi ya, kayak lupa matiin makan mobil aja ya, jadi takut begitu. Kenapa? Iya, jadi kayak gitu, dan apa ya, dan masih belum tahu cara mengontrolnya lebih baik sih. Jadi menurut Kak Hafiz sekarang itu Kak Hafiz udah lebih membaik atau masih sama aja kayak waktu kondisi itu? Terkadang masih sama sih Kak Mirza, kadang-kadang suka gitu, apalagi lagi misalnya lagi capek, lagi moodnya lagi nggak bagus tuh, kadang-kadang suka ini gue udah kunci apa, matiin mobil nggak belum ya, atau Jadi pas pergi pikiran lagi ya. iya ini Kayak gue udah lainnya. ini gue apa, kayak misalnya kayak mau keluar rumah nih, jadi suka ngecek gas berulang-ulang gitu loh, ini gas sudah mati ya, sampai kadang-kadang Wah. bisa udah pergi jauh terus balik lagi untuk ngecek dari Iya. hal-hal kecil sih mungkin deh, kayak gitu sih. Dan itu sering kejadian juga loh sebenarnya Kak Hafiz. Aku juga kadang-kadang kalau lagi pergi misalkan ke mall gitu kan ya, naruh motor atau naruh mobil gitu, kadang suka ini dikunci belum ya, kalau belum dikunci kebobol orang nggak ya gitu. Yes. Kalau pernah lagi ini kan nonton atau apa gitu kan, Kak, pas tengah-tengah nonton tuh kayaknya tadi belum dikunci deh, balik keluar tempat bioskop ke parkiran, terus kan parkiran suka jauh kan ya Kak, tuh dijabanin Kak, terus ngecek lagi padahal udah kekunci gitu. Tapi kadang suka gitu, sering, pasti teman-teman juga pernah ngalamin ngunci rumah, motor gitu kan, atau naruh kendaraan di mana gitu. Kalau Kak Dina sendiri pernah nggak nih Kak pengalaman kayak Kak Hafiz itu, kadang ragu-ragu nih udah ngunci atau belum, sampai dibalikin udah padahal mau atau pergi atau kemana gitu kan Kak? Aku lebih sering ke handphone sih. Kadang handphone itu udah aku masukin ke tas, tapi rasa aku pas udah lagi tiba-tiba bawa kendaraan langsung HP gue kemana ya, tadi ketinggalan di rumah gitu, padahal itu udah dari tas. Mending ketinggalan handphone apa ketinggalan dompet nih kalau Kak Dina nih? Handphone Timnya sih. handphone. Mending ketinggalan sih. handphone. Aku tim handphone, ketinggalan handphone lah. Karena kalau ketinggalan dompet itu susah banget. Oh iya, iya sekali. betul. Benar-benar. Nih, Tapi kan sekarang teman-teman, kalau harus pakai peduli lindungi kan Kak. Jadi handphone is number one nih sekarang nih. Iya, number one ya. Karena aku saking panic attack-nya itu, saking anxiety disorder-nya itu, peduli lindungi sertifikatnya aja ada di dompet aku cetak. Luar biasa. Jadi kayak sebelum terjadi sesuatu yang ini plan C nih bakalan terjadi nih, buruknya begini, punya plan dulu gimana biar nggak terjadi gitu. Aduh, benar-benar Pak. Berarti kita harus well prepare ya Kak ya namanya nih. Iya. Nah itu juga dia teman-teman nih, kalau kita dengar tadi cerita Kak Hafiz tuh mungkin ya untuk bagi kita itu sepele banget gak sih, kayak waduh takut lupa gini. Tapi dari rasa takut itu yang kita perlu waspada dan kita harus kenali diri kita sendiri. Karena mungkin aja berawal dari rasa takut akan hal sepele itu keajaiban tubuh ini itu loh. Manusia itu sangat-sangat unpredictable dan mungkin aja tidak menutup kemungkinan itu bisa merambat ke hal-hal yang lebih besar. Jadi itulah betapa pentingnya kita untuk lebih perhatian sama diri sendiri. Bahkan mungkin kita nggak nyangka ya Kak Mirzani ya, mungkin teman-teman juga nggak nyangka kalau kayak tadi lupa cemas, was-was udah ngunci pintu atau enggak tuh bagian dari anxiety disorder gitu loh. Mungkin
ngiranya Mungkin bisa kayak jadi pemicu gitulah ya. iya betul, mesti ngiranya kayak Dari hal-hal kecil kayak gitu tuh. lupaan doang gitu. Iya tuh Kak, malah aku sendiri malah baru ngeh kan, maksudnya ini pengalaman juga ya buat aku, buat teman-teman semua yang ngedengerin dari hal yang kayak cuman lupa was-was ngunci pintu, kendaraan atau apapun itu gitu. Padahal ngiranya cuman kayak aku orang pelupa gitu loh. Padahal enggak gitu. Itu bisa lebih ke arah yang serius juga ya Kak ya. Ngomong, aku tadi penasaran deh. Kan tadi Kak Dina itu ya, apa namanya, mengatasi upaya Kak Dina untuk mengurangi gitu ya. Itu dengan olahraga dan berkegiatan sendiri. Kira-kira ada nggak sih hal lain kayak mungkin ada teman Kak Dina yang ngebantu atau orang-orang rumah yang Itu buat nemuin itu sih kebetulan dulu itu karena aku kerja di kantor yang basicnya banyakkan orang psikologi, jadi mereka punya ada tesnya dulu, ada tes pengenalan dirinya dulu. Dari situ baru ketahuan kayak aku tadinya introvert loh. iya. Dulu aku kerja itu introvert, tapi karena ada tes DISC, kalau sekarang ada MBTI, dan sekarang itu tes-tes begitu udah banyak banget yang gratisnya ya. Cuman orang Indonesia itu masih sedikit kesadaran dirinya buat mau kenal dirinya dia. Kalau kita udah tahu minusnya, kurangnya kita sebenarnya buat cari tahu apa sih yang diri kita mau, gimana sih nyamannya, itu bukan pasti sulit sih, cuman nggak terlalu sulit karena sebenarnya yang tahu apa yang kita rasa, yang tahu apa yang nyamannya diri kita itu cuma diri kita sendiri gitu loh. Nah itu dia teman-teman, jadi mungkin kalian ada yang mengalami hal yang sama, bantuan itu banyak kok. Bantuan itu banyak banget, mungkin dari tempat kerja atau dari orang-orang rumah. Gak apa-apa kalian merasakan ketakutan kadang tanpa sebab, dan mungkin kalian bisa cerita dulu ke orang-orang yang terdekat, teman-teman terdekat, orang-orang rumah gitu. Yang penting kalian selalu ingat ya, kalian itu gak sendirian. You are not alone. Jadi banyak orang yang bakal mendukung kamu. Lebih banyak orang di samping kamu dibanding yang kamu pikir gitu. Mungkin kamu ngerasa sendirian, itu enggak, kamu nggak sendirian, dan banyak orang yang siap untuk dengerin kamu cerita. Dan kalaupun kalian gak ada teman yang bisa diajak untuk di-talk dan cerita soal perasaan kalian, bantuan banyak, sekali lagi bisa ke psikolog, dan gak apa-apa walaupun itu gak ada yang salah kok untuk konsul ke psikolog, dan justru itu adalah penanganan terbaik ya, karena mungkin teman-teman iya kan, kita sendiri yang ngomong di sini, kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kehendak, kita nggak punya kapasitas gitu loh untuk memberikan memberikan saran-saran yang wah langsung inilah gitu, langsung news gitu. Aku boleh ngasih saran nggak? Sebenarnya kunci utama kita buat tahu diri kita itu, kunci pertamanya menurut aku itu berani terbuka sih. Bukan terbuka sama orang yang salah ya, minimal kita berani cerita biar ada orang yang bisa support kita. Iya betul. Nah, karena itu yang aku lakuin pertama kali. Saat kita diem, kita nggak akan bisa. Meskipun kamu tahu diri kamu kenal diri kamu, tapi kalau kamu nggak punya support system, kamu nggak bisa apa-apa. Bukan nggak bisa apa-apa berarti kamu lemah ya, tapi kamu butuh teman. Dan kita sekuat apapun kita butuh teman. Iya Kak, bener. Mungkin kadang solusi tentang kecemasan kayak gitu-gitu nggak keluar gitu loh Kak dari pikiran kita gitu. Karena
kita mungkin mikirnya nggak ke solusi ya, lebih ke yang tadi doang, kecemasan gitu. Nah sedangkan kadang temen yang kita ceritain gitu, yang kita ajak di talk atau yang ngobrol-ngobrol random doang gitu, malah kadang-kadang suka kepikiran gimana kalau begini, gimana kalau begitu gitu. Malah kadang yang punya masalah tuh baru ngerasa, oh iya iya kenapa aku nggak kayak gitu ya, oh iya iya kenapa nggak gini gitu. Jadi kayak ada ilham gitu loh Kak, kadang-kadang seneng gitu kalau misalkan temennya tuh nggak cuma ngedenger doang, tapi ya bisa ngasih feedback lah paling enggak gitu. Nge-support, bener sih tadi yang kata Kak Dina bilang. Dan sekali lagi mungkin ya bisa kita ingat lagi kalau ya ada hal yang terpenting yang bisa kita lakukan untuk sesama adalah saling mendengar dulu. Dan itu untuk kalian semua di luar sana, kalian bisa membantu dengan hadir dan bersedia untuk mendengar. Dan kalian yang sedang ada di posisi sulit sekarang, kalian hanya perlu ingat kalau kalian tidak sendirian ya, teman-teman. Dan mungkin nih aku juga ada tips, aku juga mau kasih tips karena tadi Kak Dina udah ngasih tips, dan ini nih ada tips dari kita juga, kayak mungkin kita mau berbagi aja. Mungkin nggak semuanya akan merasakan efek yang sama ya. Dan meredam rasa cemas itu kita bisa juga loh menggunakan fidget gadget kayak stress ball yang diremas-remas atau mainan lain yang bisa meluapkan rasa emosi kalian. Kayak benda hidup juga bisa loh Kak Mirza, misalkan kita suka melihara apa, mungkin kucing, atau mungkin anjing, atau mungkin ikan. Kan sekarang musim kan, kadang ikan cupang atau apa gitu yang menyenangkan, itu juga bisa loh bagian dari meluapkan rasa emosi tadi gitu. Tadi kayak Kak Dina punya kelinci, itu kan juga Iya. media Kak untuk menyalurkan. Jadi macam-macam tuh Kak variasinya. Kalau Kak Hafiz sendiri juga melihara ini enggak hewan-hewan atau kucing, anjing? Ada sih di rumah, ada kucing sih. Oh iya? Berapa Kak? Biasanya itu bisa meredakan stres juga. Tapi yang penting jangan sampai menyakiti diri sendiri sih. Ya nggak sih? Kadang-kadang benar banget teman-teman. Kadang-kadang orang menyakiti diri sendiri gitu. Iya. Menyalahkan diri sendiri juga, ya jangan sampai seperti itu sih. Tidak perlulah. Karena sebenarnya banyak media ya Kak Hafiz ya. Ya banyak media yang bisa kita ini. Ya. Macam-macam lah ya. Betul-betul. Yang maksudnya jangan sampai lah ya Kak ya. Jangan sampai yang kita bisa ambil ini ya, maksudnya contoh sedikit yang baru kasus kemarin itu kan karena tidak ada support dari keluarganya nggak sih, maksudnya yang kemarin kasus Novia. Oh iya betul-betul. Ya, karena itu kan Trik juga sih Kak kalau dibaca dari suratnya gitu-gitunya kan. Iya. Betul. Karena sebenarnya Papa juga punya teman tuh Kak yang cara meluapkannya tuh ya ke dirinya gitu. Pas banget temen deket gitu. Terus Papa agak telat sih taunya gitu. Jadi taunya tuh pas udah kayak 1 tahun berkenalan gitu. Udah 1 tahun kenal gitu. Emang kelihatannya normal aja Kak gitu. Tapi ternyata pas nggak sengaja cuci tangan atau apa gitu, terus bagian bajunya tuh keangkat gitu loh Kak. Kesannya kalau kita wudhu gitu kan suka diangkat. Yeah. Nah itu terus Kakak lihat kayak itu kenapa, terus ya udah dari situ ternyata kita ngobrol lebih lanjut gitu. Ternyata si yang bersangkutan punya mental illness, terus saya tanya tuh kenapa harus begitu, memang nggak bisa disalurkan ke yang lain gitu kan ya. Terus memang ya si anaknya ini aja sih Kak, emang kayak tadi Kak Hafiz bilang sih salah cara gitu sebenarnya, tapi dia bisa untuk menyalurkan ke yang lain gitu. Nah setelah udah kenal akhirnya lumayan bisa ke distract gitu Kak si anaknya, si temanku. Jadi emang kayaknya nggak ada yang terlambat gitu loh Kak, maksudnya kalau kita ketemu temen ya kan, kita lihat nih secara nggak langsung gitu, tapi jangan langsung
todong kamu nih ya gitu. Ya jangan, orang pasti kan Kaget langsung dong ya. langsung kayak ini gak sih, kayak hakim gitu. Iya, Jangan dihakimi. ya Iya, dikagetin karena sesungguhnya kaget-kaget yang baik cuma uang kaget. Yo, kaget. mau dong tuh Kak Mirza kalau uang kaget ini semua Yo, teman-teman ilah. juga mau ditransfer ya, hubungin Kak Mirza. Aduh, jangan gitulah. Mau bedah rumah ya Kak? Yo, benar sekali itu. Udah Kaget rumah. juga tuh. Kaget-kagetnya. Kaget banget. Ya, Harus tapi kaget. jangan cerita ke tempat yang salah juga ya. Jangan Iya. cari support system di tempat yang jadi toksik. Iya Karena benar. bukannya bangkit, malah lu didorong buat makin jatuh. Iya betul. Itu juga. Dan mungkin Karena nggak semua orang bisa jadi pendengar, nggak semua orang mau mendengar, dan nggak semua orang mau tahu bagaimana kondisi orang lain, nggak semua orang peduli. Betul. Emang harus dicari ya Kak, itu maksudnya dia dicari, ya didoain kan, barangkali Allah titipkan satu orang gitu kan untuk jadi pendengar yang hidup, selain maksudnya kita udah berdoa nih sama Tuhan, tapi ya yang wujud orangnya ini nih kadang kita kan juga perlu kan ya Kak untuk interaksi. Cari kasihan gak sih? kalau buat aku, saran aku sih cari circle pertemanan yang tepat. Contoh misal kita butuh teman-teman yang mungkin kasusnya kayak si Novia kemarin. Kita cari circle yang memang di dalam lingkup mengerti sama hal-hal seperti itu. Jadi dia bisa jadi support system tanpa menyalahkan kita, tanpa menghakimi, lu salah sih, lu begini sih, gitu loh. Banyak kok sekarang, kayak aku misal, dulu aku introvert, aku nggak bisa berbaur sama orang langsung, yang menurut aku nggak nyaman gitu. Tapi aku belajar buat cari circle yang menurut gue bisa nih, gue sharing sama orang yang satu pemikiran. Aku suka apa nih? Aku suka pendidikan. Oh ya udah, cari dunia relawan yang fokusnya visi misinya sama visi misi aku. Jadi buat dapet teman yang kita ngerasa klik, seling, itu gampang gitu loh. Iya betul Kak. Nggak usah, maksudnya teman sekarang udah nggak perlu banyak-banyak nggak sih Kak? Yang penting dikit tapi emang mengerti gitu. Kualitas, Iya, betul, berkualitas, setuju. Sekarang kan dulu mesti mikirnya zaman SMA gitu, kayak aku mau punya banyak teman nih, mau terkenal gitu, kuliah awal-awal. Sekarang mengerucut, tinggal segelintir kayak 10 jari nggak habis gitu loh Kak, buat ngitung teman yang emang benar-benar deket gitu, yang benar-benar nge-support, benar-benar nggak ngejudge gitu. Meskipun salah ya kita ya mungkin, tapi mereka kayak pura-pura, ya bukan pura-pura sih, lebih enggak kok gini ngasih solusi gitu. Enggak ya meskipun salah nggak apa-apa sih kita ditegur, tapi ditegurnya itu dengan cara yang baik gitu, bukan dengan cara menjudge kayak lo sih salah, nggak gitu. Lebih kayak ya memang sih lu salah, tapi baiknya sih next nih lu begini, diperbaikin lagi apa yang harus lu perbaikin gitu. Ya kalau kayak gitu kayak jatuhin mentalnya nggak sih? Kayak misalnya, lu salah lu, gini-gini lu. udah jatuh tertimpa tangga ya kan ya Kak. Jadi toksik, bukan teman. Bener. Kayak dalam hati nih kita yang disalah-salahin, ya aku nggak tahu kali kalau aku salah, ngapain kamu ulang-ulang gitu nggak sih Kak? Tahu gitu, sadar, aku dengan sadar. Kadang dengan disalahin gitu kita bukannya mendengar, malah kayak ngerasa emang lu hidup lu udah bener, lu siapa ngomongin gue gitu, lu siapa malah ngejudge gue, bukan masuk malah kita jadi menolak masukan yang mungkin kadang di mata orang, di mata dia kayak gue kan ngasih tahu, gue kan peduli, ya mungkin buat dia peduli tapi jadi salah tanggap dengan cara dia yang salah. Iya. Tapi kan iya sih, bener banget Kak Dina, maksudnya kadang-kadang tapi mereka tuh kayak ngomong gitu, kalau kita misalnya kayak tersinggung ada kata baper gitu. Ih, males banget. Kalau kita bahas terus ini nggak selesai nih. Iya nih. Iya nih, harusnya kayak
Kita bikin segmen lagi nih Kak. Kita Ya, ini ngobrol-ngobrol. mungkin sama jadi deh nih sama- segmen lain nih. Cakep gak sih ini? Mungkin Boleh. Untuk- Ini komposisi yang pas nggak sih, asik? dan Komposisi yang kapok pas. kayak ngobrol sama kita kayak Sampai diundang Sa- lagi, Asik. Oh ya pasti. Masukin list habis ini langsung. masukin list. Siap. ya mungkin teman-teman ya kurang lebih itulah ya. Ya, kita mendengar cerita-cerita dari Terima kasih semuanya buat sharingnya. Kasih Yes. juga Kak Dina. dan Kita mungkin malah nih buat ngobrol. teman-teman pendengar yang lain nih sekali lagi ya mungkin aku udah nggak tahu nih berapa kali bilang di sepanjang sepanjang ini ya. Aku mau ngingetin lagi buat kalian mungkin ya kalau ngedenger lihat keadaan tadi itu kenyataan kalau kita yang ada di kesulitan kita harus mencari teman sendiri, teman yang tepat itu kayaknya dipikir-pikir agak menyedihkan gak sih? Dan teman-teman bisa merubah keadaan itu dengan mulai menjadi pendengar yang baik dan hadir untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan untuk teman-teman sekalian pendengar yang mungkin ada relate ya dengan topik kali ini, sekali lagi kami ingatkan sih, kami nggak mau menggurui. Jangan nakut-nakutin dong Ya. Kak Mirza. Nggak. Kok kesannya agak serem gitu ya, mau pembentukan kita kan Nggak. mau pamit undur diri kok agak Iya. gimana gitu Kak Mirza. Aku mau meyakinkan aja kalian harus yakin kalau kamu tuh gak sendirian guys. You are not alone and you will never be alone gitu. Ya, you will never be alone karena banyak banget orang di dunia ini dan bakal banyak orang yang siap dengerin kamu dan siap jadi support system kamu dan kamu juga bisa mulai untuk ada untuk orang lain. Mungkin itu aja dulu dari kita semua ya. Terima kasih banyak sudah mau bersedia mendengar obrolan kita yang panjang Ngalor lebar ngidul. bercabang-cabang kayak sungai. Ada polanya tuh ntar masuk soal geografi anak sekolahan. Obrolan podcast. Apa nih? Asik. Ini mau bahas geografi Kak. Oh, ntar aja dulu. Udah. Kita sambung lagi ya Kak ya, kita mau Ya. Mungkin udah ya, dan sampai bertemu teman-teman di episode selanjutnya dari podcast Youth Voice dan see you later. Dadah. Bye. Bye-bye.